Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 2 November 2022. Seperti biasa untuk mengawali pagi hari kita pada pagi hari ini, kita akan bahas dari pergerakan indeks global ya. Diketahui kalau kita lihat bahwa rata-rata indeks global pada pedagang kemarin ini ditutup variatif, di mana kalau kita lihat indeks kita, ya ini IHSG, pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup melemah sebesar 0,66% di level harganya di level 7.052. Sedangkan kalau kita lihat di bursa Asia, bahwa bursa Asia pada perdagangan kemarin ini berhasil ditutup kompak menguat dengan kita lihat penguatan tertinggi itu ada di indeks Hang Seng yang menguat hingga 5,23%, diikuti dengan indeks Straits Times yang menguat 1,21% dan Nikkei ini naik sebesar 0,33%. Selain itu di bursa Eropa juga pada perdagangan kemarin itu juga berhasil ditutup kompak menguat dengan penguatan tertinggi terdapat di indeks FTSE-nya, ini menguat 1,29% dan indeks DAX ini menguat sebesar 0,64%. Sedangkan kalau di bursa Amerika atau Wall Street, tiga indeks Wall Street ya, ini justru ditutup melemah dan ini mencatatkan pelemahan kedua ya setelah berturut-turut, dan kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin tiga indeks Wall Street itu mengalami pelemahan dengan pelemahan terendah terdapat di indeks Nasdaq yang mengalami penurunan hingga 0,89%, lalu diikuti dengan indeks S&P 500 yaitu turun sebesar 0,41% dan indeks Dow Jones ini melemah sebesar 0,24%. Lalu kita beralih ke harga komoditas dunia, di mana kita lihat bahwa rata-rata harga komoditas dunia ini uh, berakhir ditutup variatif, namun variatifnya ini cenderung menguat ya. Cuma komoditas minyak mentah jenis Brent yang mengalami pelemahan sendiri, yaitu mengalami pelemahan sebesar 0,08%. Sedangkan untuk minyak mentah jenis WTI ini justru mengalami penguatan hingga 2,51%. Lalu untuk minyak jenis CPO juga turut mengalami kenaikan hingga mencapai 4,79%. Untuk komoditas batu bara pada pedagang kemarin berhasil kembali menguat, ya ini berakhir ditutup menguat hingga 0,76% di level 359 US dollarnya per metric tonnya ya. Lalu kita lihat komoditas emas juga pada pedagang kemarin juga berakhir ditutup menguat, ya ini sebesar 0,55%. Dan untuk komoditas seperti nikel pada penutup kemarin juga berakhir tutup menguat ya atau melesat hingga mencapai penguatannya hingga mencapai 6,83% di level 23.444 US dollar per metrik tonnya. Dan untuk komoditas timah pada perdagangan kemarin juga berhasil tutup menguat sebesar 1,92% dan komoditas tembaga juga berakhir ditutup naik hingga 2,71%. Diketahui ya bahwa pada perdagangan kemarin IHSG ini memang ditutup melemah, namun secara net foreign-nya ya mencatatkan bahwa pada perdagangan kemarin IHSG mencatatkan net foreign buy hingga mencapai 350,19 miliar rupiah, dan secara year to date kumulatifnya sudah mencatatkan sebesar 65,52 triliun rupiah. Dan saham-saham yang mencatatkan net foreign buy ya ini ada BBRI, BBCA, ASII, KLBF, dan ICBP. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan net foreign sell pada perdagangan kemarin ini ada saham Adaro, Unilever, ITMG,
TBIG, dan Mika. Oke, selanjutnya untuk pergerakan IHSG kita pada hari ini, kami memperkirakan bahwa pergerakannya masih akan cenderung bearish atau melemah ya, dengan area titik support dan resisten yang ini berada di level 6.922 hingga mencapai di level 7.170. Dan untuk berita globalnya, kita masih dari Wall Street ya, yang pada perdagangan semalam yang kita ketahui bahwa Wall Street ini ditutup, indeks Wall Street ditutup kompak melemah ya, dengan imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun juga mengalami penurunan hingga 2,7 basis point atau sebesar 4,05%. Dan kita lihat juga dari penurunan tersebut dikarenakan adanya sentimen-sentimen yang pertama dari sisi makroekonomi yang dimana investor masih mencerna sejumlah dari rilisnya data ekonomi Amerika Serikat seperti data job openings and labor turnover survei mereka atau JOLTS-nya yang memperlihatkan bahwa lowongan kerja secara tak terduga ini malah mengalami kenaikan hingga menjadi 10,7 juta di bulan Septembernya dari sebelumnya sebesar 10,28 juta pada bulan sebelumnya ya. Dan selain itu sentimen dari data ISM Manufacturing Index ini mengalami penurunan ke level 50,2 ya pada bulan lalu dari level 5,9 di bulan September. Dan kedua angka ini merefleksikan bahwa laju pertumbuhan ini mencatatkan terlambat sejak adanya kontraksi yang terjadi di pertengahan tahun 2020. Dan lebih lanjutnya juga data dari ISM Manufacturing Employment Index ini naik ke level 50 ya, dari sebelumnya ke level 48,7. Dan sementara ISM Manufacturing New Orders ini naik ke level 49,2 dari level sebelumnya sebesar 47,1 di bulan September. Ini mencerminkan adanya ketahanan konsumen Amerika Serikat yang meskipun kebijakan The Fed mulai menggeliat ya. Dan selain itu kalau kita lihat dari pasar komoditas bahwa harga minyak mentah memang bergerak variatif ya, namun kecenderungan menguat dan kita lihat bahwa pergerakan minyak mentah pada perdagangan kemarin dikarenakan masih karena adanya pelemahan nilai tukar USD yang berhasil mengimbangi kekhawatiran atas pemberlakuan kembali kebijakan lockdown COVID-19 ya di Tiongkok yang masih memicu ketakutan sehingga membuat permintaan akan BBM melemah di negara tersebut dan konsumen minyak yang mencatatkan bahwa negara Tiongkok merupakan konsumen minyak terbesar kedua ya di dunia. Dan juga kita lihat bahwa pada bulan lalu minyak mentah jenis WTI dan Brent juga telah mencatatkan kenaikan untuk pertama kalinya sejak bulan Mei 2022 setelah OPEC Plus ini memangkas target volume produksinya hingga 2 juta barel per harinya. Dan untuk berita korporasi, yang pertama ini ada emiten JSMR atau PT Jasa Marga Tbk yang berhasil membukukan kenaikan laba bersih di kuartal 3 2022 ini mencapai 34,4% year on year ya, menjadi 1 triliun rupiah. Dan yang kedua ada emiten BTPN atau PT Bank BTPN Tbk
yang membukukan kenaikan laba bersih sebesar 18% secara year on year-nya menjadi 2,42 triliun rupiah hingga di kuartal 3 2022. Dan yang ketiga ini ada emiten BNLI atau PT Bank Permata Tbk yang juga berhasil mencatatkan net profit mencapai 170% secara year on year-nya menjadi 2,2 triliun rupiah hingga di kuartal 3 2022. Untuk saham rekomendasi kita pada pagi hari ini, kita ada 3 saham rekomendasi. Yang pertama ada saham Cepin ya. Kami memperkirakan pergerakan saham Cepin dalam jangka pendek maupun menengahnya ini masih bisa cenderung bullish atau menguat dengan area resisten pertama yang ini berada di level 6.125 hingga mencapai ke area resisten keduanya yang ini berada di level 6.300. Dan untuk area terbaiknya, Bapak Ibu bisa perhatikan ini area terbaiknya kami perkirakan berada di level 5.775 ya. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan dari Cepin tidak mampu bergerak hingga ke area resisten utamanya. Terlebih dahulu ini untuk area stop loss-nya yang ini berada di level 5.425. Dan stop loss yang kedua kita ada saham BBRI. Kami juga memperkirakan pergerakan saham BBRI dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya memang masih cenderung menguat atau bullish dengan area terbaiknya yang ini bisa perhatikan level 4.660. Dan untuk area resistennya ya ini kemungkinan jika ia pada bergerak pada hari ini ya kemungkinan resisten pertamanya ya ini berada di level 5.075 ya. Jika ya misalkan pergerakannya mampu bergerak mencapai ke level resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten keduanya, ya ini berada di level 5.300. Namun jika misal pergerakan tidak mampu bergerak hingga mencapai ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa bergerak mengalami penurunan terlebih dahulu dengan memperhatikan area stop loss-nya yang ini berada di level 4.250. Dan yang terakhir ada saham Enak. Kami melihat bahwa pergerakan saham Enak ini dalam jangka pendek maupun menengahnya masih bisa cenderung bullish atau menguat ya dengan area trade baik ya ini berada di level 1980. Jika Bapak Ibu ingin buy maka berarti untuk area trade baiknya bisa di level tersebut ya. Dan untuk area resisten pertamanya ya yang ini berada di level 2190. Jika misalkan pergerakan yang mampu bergerak hingga mencapai ke area resisten pertama, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua yang ini berada di level 2.300. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan tidak mampu menguat ya. Maka untuk area stop loss-nya yang ini berada di level 1.780. Oke, mungkin sesi pertama sudah selesai ya. Namun untuk yang selanjutnya ya ini sesi kedua ya ini sesi Q&A. Namun sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua yaitu sesi Q&A, silakan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan sama-sama yang mau dibahas silakan chat di kolom Q&A ya. Kita beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu mengetik pertanyaan-pertanyaan mengenai sama-sama yang mau dibahas ya. Silakan untuk chat di kolom Q&A-nya. Terima kasih.
Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita kembali lagi di sesi yang kedua, ya ini sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Nah, ini dari saham INTP dan Cimori. Yang pertama saham INTP terlebih dahulu ya. Kita lihat bahwa pergerakan saham INTP pada perdagangan kemarin memang berhasil ditutup melesat hingga 9%. Dan kita lihat bahwa penutupan tersebut didorong adanya aksi beli ya para investor yang meningkat cukup tinggi sehingga membuat saham INTP pada perdagangan kemarin ditutup melesat tinggi ya, dan secara volume juga meningkat. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan INTP memang pergerakannya sudah berhasil menembus MA90 dan kita lihat secara indikator stokastik bahwa pergerakan dari saham INTP ini sudah masih berada di area positif dengan posisi naik ya. Dan jika misalkan pada perdagangan hari ini dia berhasil menembus ke area overbought, maka kemungkinan pergerakan saham ini atau saham INTP ini akan cenderung bisa kembali menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 10.295. Jika misalnya mampu menembus area tersebut di resisten yang pertama, maka kemungkinan akan cenderung bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten kedua, ya ini berada di level 10.570. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak menguat pada pagi hari ini atau dibuka menguat, maka kemungkinan akan cenderung bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, yang ini berada di level 9.920. Jika yang menembus ke area support pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penurunan hingga mencapai ke titik area support kedua, yang ini berada di level 9.530. Oke, selanjutnya ada saham Cimori. Kita lihat saham Cimori, kita lihat memang pada perdagangan kemarin Cimori bergerak ditutup menguat ya hingga 4,98%, dan kita lihat secara candle pergerakan Cimori ini sudah membentuk candle bullish continuation ya, dengan kalau kita secara volume ini juga semakin meningkat, dan indikator stokastiknya kita lihat bahwa pergerakan dari indikator stokastiknya ini telah membentuk pola golden cross yang berarti menandakan masih adanya kenaikan ya. Dengan indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya kini mulai sudah berada di area positif ya. Dengan histogram MACD-nya berada di area positif, begitu pula dengan signal MACD-nya yang mulai beranjak naik ke atas yang berarti menandakan adanya kenaikan. Jadi untuk saham Cimori kemungkinan pergerakannya masih akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 5.000 ya. Jika dia mampu menembus ke level resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten berikutnya, yang ini berada di level 5.350. Nah, untuk area supportnya juga kami melihat bahwa pergerakan dari saham Cimori jika misalkan tidak mampu bergerak menguat, maka kemungkinan bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu di area support pertama, yang ini berada di level 4.630. Dan jika yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan mencapai ke area support kedua, yang ini berada di level 4.430. Oke, selanjutnya ada saham BTPS. Saham BTPS kita lihat bahwa pada hari ini BTPS dibuka menguat ya. Kita lihat penguatan pada hari ini. BTPS dibuka menguat 1,29% dan saat ini berada di level 3.140, dan kita lihat bahwa cara jangka pendek bahwa pergerakan BTPS ini secara trennya ya, pergerakannya masih berada di area uptrend. Kita lihat pergerakan dari saham PTPS bahwa
tren BTPS masih berada di area uptrendnya ya. Jika misalkan pergerakan pada pagi hari ini pergerakannya mampu menembus di tren resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya, ya ini berada di level 3.200 ya. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai ke level resisten pertamanya di level 3.200, maka kemungkinan bisa melanjutkan hingga mencapai ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 3.250. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada saham MAPA. Untuk saham MAPA kita lihat bahwa pergerakannya pada hari ini MAPA juga dibuka menguat ya 1,79%, dan kita lihat bahwa MAPA pada perdagangan sebelumnya telah pembukaan kemarin ya, tepatnya ini membentuk gap, dan pada hari ini MAPA masih melanjutkan penguatannya dengan dibuka menguat sehingga 1,79%, dan kita lihat bahwa pergerakan MAPA secara indikator bahwa pergerakannya masih cenderung bisa naik karena dikarenakan pergerakan dari MAPA ini telah membentuk pola golden cross ya. Dan secara MACD, indikator MACD juga kita lihat bahwa histogram MACD-nya ini masih berada di area positif dengan tingkat histogram MACD-nya terus meningkat ya. Ditopang dengan sinyal MACD-nya yang pergerakannya sudah mulai berada di area positifnya. Jadi kemungkinan pergerakan MAPA akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resistennya. Yang pertama, ya ini berada di level 3.495. Jika ia mampu bergerak hingga mencapai area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik resisten keduanya, ya ini berada di level 3.595. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya ada saham SCMA ya. Kita lihat bahwa untuk saham SCMA pergerakan saham SCMA kita lihat bahwa pada hari ini SMA belum ada pergerakan sama sekali. Pergerakannya masih berada di level yang penutupan sebelum kemarin, ini berada di level 242. Dan kita lihat bahwa pergerakan SMA memang saat ini berada kalau secara tren, pergerakannya memang masih uptrend ya, kita lihat. Secara tren pergerakan dari SMA ini memang masih berada di area uptrend dengan tingkat, kalau kita lihat tingkat volumenya, pergerakannya masih berada cenderung variatif. Dan untuk cara indikator stokastiknya juga kalau kita lihat bahwa SMA pada perdagangan hari ini sudah mulai mengalami penurunan ya, setelah dia sempat menembus area overbought dikit ya, overboughtnya, dan pergerakannya justru membentuk pola dead cross ya pada perdagangan sebelumnya, dan telah membentuk pola dead cross, dan ini pergerakannya mulai mengalami penurunan ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari SMA akan cenderung bisa koreksi terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, ya ini berada di level 235. Jika ia berhasil menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level 230. Oke, selanjutnya ada SMGR. Kita lihat
pergerakan saham SMGR. Oke, kita selanjutnya ada SMGR ya. Oke, namun nampaknya ada kendala ya untuk saham SMGR. Mungkin kita lewatin terlebih dahulu ya. Untuk SMGR, kita ke saham berikutnya, ya ini saham ISAT ya. Oke, untuk saham ISAT kita lihat bahwa pergerakannya pada hari ini, pembukaan hari ini ISAT dibuka melemah 1,81% dan saat ini pergerakannya berada di level 6.800 ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan ISAT saat ini sedang menguji MA 34 dan MA 90 ya. Setelah dia sempat menembus di area MA tersebut dan pada hari ini pergerakannya sedang menguji area breakout bawahnya ya. Jika misalkan pergerakan ISAT menembus area breakout bawah di MA21, MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung melanjutkan pelemahan atau cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area supportnya ya ini berada di level 6.670. Jika misalkan pergerakannya menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support kedua, ya ini berada di level 6.525. Oke, selanjutnya ada MTEK. MTEK, kita lihat pergerakan saham MTEK ya. Kita lihat bahwa pergerakan saham MTEK pada pagi hari ini, MTEK dibuka menguat 4% ya pada pagi hari ini hingga mencapai di level 1675 dan kita lihat bahwa MTEK secara volume kini juga mulai sedikit meningkat pada pagi hari ini dan ditopang secara indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa pergerakan saham MTEK sini sudah mulai membentuk pola golden cross yang berarti menandakan adanya kenaikan. Dan cara histogram MACD-nya juga kalau kita lihat pergerakannya sudah berada di area positif diikuti dengan indikator sinyal MACD-nya yang kini mulai bergerak ke area positifnya. Jadi kemungkinan pergerakan saham MTEK akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya yang ini berada di level 1700. Jika yang mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua yang ini berada di level 1775. Oke, selanjutnya ada saham MAPI. Saham MAPI kita lihat bahwa pergerakannya pada hari ini MAPI masih melanjutkan penguatan dan kita lihat bahwa pergerakan pada pagi hari MAPI bergerak menguat 1,92% ya di level 1330 pada saat ini dan pergerakan MAPI secara indikator stokastik juga pergerakannya
masih bergerak naik ya dengan membentuk pola golden cross pada perdagangan sebelumnya. Secara indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya saham MAPI ini masih cenderung naik dan bergerak di area positif ya. Begitu juga secara histogram MACD-nya bahwa pergerakan MAPI ini pergerakannya juga masih berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan MAPI memang pada hari ini masih akan cenderung bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten selanjutnya ya ini dengan menurut ke di level 1360 ya, ya ini level resisten barunya. Jika ia berhasil menembus ke resisten pertamanya maka kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke titik resisten keduanya di level 1400. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ada Harum. Saham Harum, kita lihat ya bahwa pergerakan Harum pada pagi hari ini berhasil dibuka menguat hingga 5,98% pada pembukaan hari ini dan pergerakannya saat ini berada di level 1595. Dan pergerakan pada hari ini kalau kita lihat bahwa secara indikator skostik pergerakannya sudah mulai menunjukkan ada tanda kenaikan dengan pergerakan dari saham Harum ini membentuk pola golden cross ya. Jika misalkan pada pergerakan hari ini mampu berhasil menyilang ke atas ya sinyal dari ininya stokastiknya maka kemungkinan akan telah membentuk golden dan menunjukkan adanya kenaikan. Jadi kemungkinan pergerakan saham Harum bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya yaitu berada di level 1630. Jika dia berhasil bergerak menguat hingga mencapai menembus resisten pertamanya maka kemungkinan akan bisa melanjutkan ke area resisten keduanya yaitu berada di level 1675. Oke, selanjutnya ada Inco ya, pergerakan Inco kita lihat. Kita lihat bahwa pada hari ini saham Inco bergerak dibuka menguat 2,68% dan pergerakannya membentuk gap ya. Kita lihat ya pada pembukaan hari ini dan gap atas dan kita lihat juga secara indikator stokastiknya pergerakannya memang membentuk pola golden cross yang berarti adanya kenaikan ya walaupun secara MACD-nya pergerakan sinyal MACD-nya masih cenderung flat namun flatnya masih berada di area positif jadi kemungkinan pergerakan saham Inco akan bisa melanjutkan penguatan terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya yang berada di level 6.835. Jika yang mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya yang berada di level 6.985. Oke, selanjutnya ada SMBR. Untuk saham SMBR, kita lihat bahwa pergerakan SMBR masih sama di pergerakan sebelumnya atau belum bergerak ya, dan berada di level 456 untuk pergerakan SMBR pada hari ini masih disampaikan. Dan untuk pergerakannya kemungkinan kalau kami lihat bahwa secara indikator stokastiknya pergerakan SMBR ini sudah berhasil menembus area overbought ya dan pergerakannya masih berada di area atas overbought-nya. Dan secara sinyal MACD juga kalau kita lihat secara histogram MACD-nya pergerakan dari SMBR masih berada di area positif dengan histogramnya mengalami peningkatan dari perdagangan sebelumnya. Jadi kemungkinan pergerakan SMBR akan cenderung bisa
menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 470. Jika dia mampu bergerak hingga mencapai ke area resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua, yaitu berada di level 495. Oke, pertanyaan berikutnya ada saham ACES. Untuk saham ACES juga kita lihat bahwa pada hari ini ACES masih dibuka menguat 2,65% dan pergerakannya kalau kita lihat bahwa ACES ini sudah mencatatkan penguatan selama 3 hari berturut-turut ya, dengan indikator stokastiknya juga pergerakannya cenderung masih naik ya, dan pada hari ini pergerakannya kemungkinan bisa berada menembus ke area overbought-nya jika misalkan pergerakan mampu menembus ke area overbought-nya, maka pergerakannya akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya di level 595 ya. Untuk level resisten pertamanya, jika ia mampu menembus area resisten pertamanya, maka mungkin akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik resisten kedua di level 640. Oke, kita lihat selanjutnya ada CTRA ya. Kita lihat. Pergerakan CTRA kita lihat bahwa pada hari ini pergerakannya belum ada ya. Masih di harga yang sama pada perdagangan penutupan kemarin yang di level 930. Namun kalau kita lihat bahwa CTRA saat ini memang akan sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jika misalkan pergerakan pada hari ini CTRA mampu bergerak menguat dan berhasil menembus garis MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan saham CTRA cenderung bisa menguat kembali hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya atau resisten pertamanya terlebih dahulu yaitu di level 960. Jika ia mampu bergerak hingga mencapai ke area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke titik area resisten kedua yaitu berada di level 985. Namun jika misalnya pergerakan CTRA ini tidak mampu bergerak menembus MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan masih bertahan berada di area koreksi atau area support terdekatnya, ya ini berada di level 920 ya. Jika ia bergerak hingga mencapai ke area support pertamanya di 920, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik level support keduanya di level 900. Oke, selanjutnya ada saham PNBN ya, kita lihat. Untuk PNBN, kita lihat bahwa pergerakannya PNBN dibuka melemah 0,89% dan kita lihat bahwa PNBN pada hari ini sedang menguji MA34 yang terdekat ya dan MA90 di titik supportnya, dan jika misalkan pergerakan pada hari ini PNBN berhasil bergerak hingga mencapai ke MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan PNBN akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke titik area resistennya yang ini berada di level 2360. Jika ya mampu menembus area tersebut, area resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke titik area resisten kedua, ya ini berada di level 2460 ya. Namun jika misalnya pergerakan dari PNBN tidak mampu bergerak hingga mencapai ke MA34-nya, 34-nya, maka kemungkinan akan bergerak hingga mencapai ke titik area support. Support pertamanya ya ini berada di level 2050 ya. Untuk support pertama dan untuk titik support keduanya
ya ini berada di level 1850. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu untuk pergerakan PNBR jika kita pergerakan mampu bergerak hingga menembus MA24 maka memang akan cenderung bisa menguat. Namun jika ia tidak mampu bergerak hingga mencapai area MA21-nya maka kemungkinan bisa mengalami pelemahan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Ini SMGR ya. Kita coba kembali untuk SMGR. Apakah catat sudah bisa keluar? Oke, ternyata masih belum bisa ya, Bapak dan Ibu. Mungkin kita lanjutkan saja untuk pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada saham Adaro. Untuk saham Adaro, kita lihat bahwa pergerakan dari saham Adaro pada pagi hari ini, pergerakannya berhasil dibuka menguat 0,80% dan pergerakannya saat ini berada di level 3.790. Kita lihat secara indikator stokastiknya bahwa pergerakan dari stokastik ini mulai menandakan ada tanda kenaikan ya. Jika misalkan pergerakan dari indikator stokastiknya berhasil ke atas, dari garis biru ini berhasil ke atas, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat. Namun jika misalkan tidak mampu bergerak ke atas dan justru malah melanjutkan penurunan, maka kemungkinan dari pergerakan saham Anda bisa melemah. Jadi untuk ada titik support dan resistennya, kami perkirakan yang ini berada untuk resisten pertamanya ini berada di level 3.890. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai ke resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke resisten kedua, yaitu berada di level 4.000 ya. Dan untuk area supportnya, ya ini berada di level 3.625. Jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak hingga mencapai area resisten pertama, maka kemungkinan bisa mengalami penurunan hingga mencapai ke area support pertamanya, yaitu berada di level 3.625. Jika pergerakan memang berhasil atau mampu menembus support pertamanya, ya ini kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik support keduanya, yaitu berada di level 3.460. Selanjutnya ada ITMG. Kita lihat pergerakan ITMG. Kita lihat bahwa pada hari ini ITMG berhasil dibuka menguat 0,41% dan kita lihat bahwa pergerakan dari ITMG saat ini sedang menguji level MA34 dan MA21-nya ya terlebih dahulu. Jika misalkan pergerakan dia mampu menembus area MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan akan bisa cenderung menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekat, ya ini berada di level 43.455. Jika menembus area resisten pertamanya, kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten kedua di level 44.270. Oke, selanjutnya ada saham BBCA. Saham BBCA kita lihat bahwa pergerakan pada hari ini BBCA dibuka melemah 0,28% dan kita lihat bahwa secara tren pergerakan BBCA masih berada di area uptrend. Kita lihat cara pergerakan trennya dan kita lihat juga kalau pada hari ini pergerakan dari BBCA kita buat dulu untuk garis trennya. Kita lihat bahwa pergerakan dari BBCA kalau saat ini memang sedang menguji koreksinya terlebih dahulu ya. Karena kalau misalkan pergerakan saham BBCA ini menembus area trendline supportnya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support terdekat, ya ini berada di level
8.650. Jika ia menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level 8.460. Untuk area resistennya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakannya tertahan di area support trendnya, maka kemungkinan akan bisa menguat hingga mencapai kembali menguat hingga mencapai ke level 8.995. Jadi diperhatikan untuk pergerakan BCA, apakah pergerakan pada hari ini dia mampu bertahan di atas garis trendnya atau justru malah menembus ke area trend dan supportnya. Oke, selanjutnya ada BBNI. Pergerakan saham BBNI kita lihat bahwa pada pagi hari ini pergerakannya dibuka turun 1,06% ya, dan pergerakan dari BBNI kemungkinan akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu dikarenakan kalau kita lihat pergerakan BBNI selama 2 minggu terakhir ini memang cenderung masih 2 minggu terakhir ini bergerak menguat, dan pada hari ini kemungkinan pergerakan BBNI akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, yaitu berada di level 9.225 ya. Jika mampu pergerakannya menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level support kedua, yaitu berada di level 9.010. Dan terakhir ada saham BMRI. Kita lihat pergerakan saham BMRI bahwa pada hari ini BMRI juga dibuka melemah 1,44%, dan pergerakan dari BMRI kami melihat memang akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu. Hal ini dilihat dari indikator stokastiknya yang sudah mulai menunjukkan pola dead cross ya. Jika misalnya pergerakannya mampu menyilang ke bawah dengan membentuk pola dead cross, maka kemungkinan memang akan cenderung bisa melemah. Dan selain juga secara MACD juga kalau kita lihat bahwa secara sinyalnya pergerakan akan cenderung mengalami penurunan ya untuk sinyalnya. Jadi kemungkinan pergerakan dari BMRI kemungkinan akan mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai titik area support terdekatnya, yaitu berada di level 10.130. Jika yang mampu menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support kedua, yaitu berada di level 9.875. Mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah berkenan hadir hingga webinar kita berakhir. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu, namun jangan berkecil hati karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30. Oke, cukup sekian pada pagi hari ini. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.